Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meridhoi kita, mengizinkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita sebagaimana kita mampu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersyukur adalah cara kita untuk memberikan pembuktian bahwasannya kita adalah hamba-hamba yang tidak mempunyai kekuatan apapun tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada manusia yang sangat luar biasa, yang akan memberikan syafaatul uzma kepada umatnya. Tidak ada nabi kecuali beliau yang mampu memberikan syafaatnya kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang Allah muliakan, pertama khatib mengajak kepada, khususnya kepada khatib pribadi, umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ajakan untuk bertakwa setiap minggu selalu diingatkan, dan takwa itu adalah modal yang paling penting bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kita idam-idamkan. Dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan kunci rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya karena dia bertakwa, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang khalidina fiha abadan. Di dalamnya kekal, kita akan merasakannya. Berbeda, meskipun kita merasakan bahagianya kita di dunia ini, wah luar biasa luar bahagianya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan bahagianya di akhirat kelak. Jemaah yang Allah muliakan, surga di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang begitu luar biasa. Yang kenikmatan ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan yang kita rasakan tidak sebanding. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang beriman bukan hanya sekedar iman di hati saja, akan tetapi dibuktikan dengan amal perbuatannya, dengan cara melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan surga juga diperuntukkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang Allah muliakan, sejatinya surga itu bukan hanya sekadar nama yang mewakili tempat tertentu saja. Akan tetapi surga ini merupakan makhluk Allah. Sama halnya dengan
alam semesta beserta isinya. Jemaah yang Allah muliakan, tentunya kita semua mendambakan surga. Namun ternyata jemaah yang Allah muliakan, surga pun mendambakan manusia, mendambakan hamba-hamba Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallahu al-jannah," barang siapa yang meminta kepada Allah surga, sulata marrah, sampai dengan 3 kali dia memintanya, qalat al-jannah, maka surga itu akan berkata kepada Allah, Allahumma adkhilhu jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Lantas jemaah yang Allah muliakan, golongan yang seperti apa yang dirindukan oleh surga? Lantas kita pun menginginkan termasuk kepada golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Di antaranya yang disampaikan di dalam hadis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, dia yang selalu membaca Al-Quran di setiap waktunya. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Bukan hanya membaca saja, tapi mempelajarinya, menjadikan sebagai hudan, menjadikan sebagai bayan, petunjuk, penjelas bagi kehidupannya, petunjuk untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selain talil Quran, selain orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, benar-benar sebagai pedoman. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Maksudnya adalah orang-orang yang selalu menjaga dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menyakiti saudara-saudaranya. Karena di dalam hadis ada dikatakan salamatan insan fihi bil lisan, selamatnya manusia itu dengan cara menjaga lisannya. Dan ada juga di dalam hadis yang lain, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kul, katakanlah khairan, yang baik-baik, au yasmut, atau diam. Karena boleh jadi saudara kita yang kita caci maki, yang kita kata-katai di dunia dia diam saja, tapi lihat nanti ketika di akhirat, semua apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk menzolimi saudara kita, mencaci maki saudara kita. Bisa jadi kita tenang dengan amal perbuatan yang kita lakukan pada saat ini ketika di dunia, beribadah, sholat tidak pernah tertinggalkan, puasa baik yang wajib ataupun yang sunnah selalu kita tunaikan, tapi lisan kita tidak pernah dijaga, selalu menyakiti saudara-saudara kita. Dikisahkan bahwasanya di akhirat kelak ada 2 hamba. Kedua hamba ini, satu dia rajin banget dalam beribadah, yang satu kebalikannya. Yang satu mau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu lagi mau dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketika yang hamba ini mau dimasukkan ke dalam surga, hamba yang satu ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, tunggu dulu, jangan kau masukkan si fulan." Lantas Allah berkata, "Kenapa? Si fulan selalu menyakiti saya, selalu menyakiti saudara-saudaranya, tetangganya, dengan ucapannya, dengan lisannya, dengan perkataannya." Lantas pada saat itu ditarik dulu sampai ucapan yang dia lontarkan kepada saudara-saudaranya itu, atau saudara-saudaranya yang disakiti itu, semuanya terbalaskan semuanya. Jamaah yang Allah muliakan, yang selanjutnya golongan yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang lapar. Maksud di sini, hadis di sini adalah dia yang selalu membantu saudara-saudaranya di dalam kesusahan. Meskipun kita dalam kondisi yang tidak baik, tapi
setidaknya ada bantuan untuk saudara-saudara kita, baik itu dengan doa, dengan tenaga, ataupun dengan harta yang kita miliki. Meskipun kualitasnya itu tidak banyak, kuantitasnya itu tidak banyak, tapi setidaknya bisa meringankan saudara kita. Dan yang terakhir adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita semua kemarin sudah melaksanakan ibadah terkhusus pada bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa. Menurut Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa diterimanya amalan ibadah ketika Ramadan atau ketika melaksanakan pada bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita dimudahkan oleh Allah pada bulan yang lainnya dalam melaksanakan amal ibadah yang serupa dengan amalan ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Maka insya Allah itu akan diterima menurut Imam Hasan Al-Basri. Jemaah yang Allah muliakan, oleh karena itu dalam 4 golongan ini semoga kita termasuk kepada orang-orang yang masuk kepada golongan tersebut. Setidaknya kita berusaha berikhtiar untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, kebahagiaan yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Beruntungnya bagi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika kita melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, Allah tidak langsung memberikan azabnya, tapi Allah memberikan kasih sayangnya berupa kesempatan untuk bertaubat. Beda halnya dengan saudara-saudara kita atau umat-umat terdahulu, ketika melakukan dosa kepada Allah, membangkang para nabi, pada saat itu pula Allah menurunkan azabnya. Jangan sampai kita menunggu azab Allah turun lalu kita bertobat kepada Allah. Rasulullah telah mengabarkan, telah memberikan kabar gembira kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya, apa yang kita cita-citakan bisa kita raih dengan apa yang kita usahakan sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bi iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Qul wa li hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini mengingat bahwasannya kita hidup di dunia tidak selamanya. Dunia ini adalah sifatnya fana, sementara rusak. Apa yang akan kita kerjain, apa yang akan kita gapai di dunia ini selain ridha Allah? Tidak cukupkah saudara-saudara kita sebagai pelajaran bagi kita bahwasannya hidup ini sementara, ada kehidupan yang lebih kekal nantinya? Apakah itu tidak menjadi muhasabah bagi diri kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu tidak menjadi pelajaran bagi kita? Saudara-saudara kita yang telah duluan dipanggil oleh Allah tidak menjadi pengingat bagi kita. Apakah itu tidak cukup? Apakah kita akan menyesal di kemudian hari ketika di akhirat kelak, yang pada saat itu tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk melaksanakan amal ibadah walaupun cuma 1 detik, walaupun cuma 1 jam, tidak akan pernah bisa. Jadi jangan pernah kita menjadi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita ambil pelajaran yang Allah kasih kepada kita. Jadikan saudara kita yang pertama
dan mendahului kita itu menjadi pelajaran bagi kita. Allah memerintahkan kepada kita hanya untuk beribadah, di antaranya dengan sholat. Perbaiki sholatnya.